dulu ya, sambil menunggu yang lain. 1, 2, 3, 4, karena kelas ini kelas gabungan, jadi banyak ya yang harus saya inputkan. Sebentar. Oke, selamat pagi. Sudah saya inputkan ya, jadi misalkan ada yang belum, silahkan konfirmasi. Oke, nanti untuk yang belum masuk silahkan konfirmasi ya di grup, boleh. Hari ini pertemuan pertama untuk mata kuliah e-bisnis ya, live streaming untuk pembelajarannya. Dan untuk hari ini itu banyak sekali untuk
untuk kelas gabungan hari ini. Jadi saya memang harus menginputkan satu persatu dari banyak sekali ya. Jadi apalagi tadi ada sedikit gangguan, jadi saya agak telat ya, agak terlambat untuk menginputkan linknya, mohon maaf ya, karena ini baru saja bisa. Oke, langsung saja ya untuk perkuliahan hari ini kita mulai pertemuan awal yang karena untuk mata kuliah kita adalah e-bisnis. Ini gabungan dari beberapa prodi ya, tidak hanya satu prodi saya saja yang saya lihat tadi. Untuk yang pertama tadi sudah saya sampaikan, untuk segala sesuatu ya, misalkan materi, tugas dan lain sebagainya itu kalian join di Classroom. Nanti akan saya informasikan untuk informasi selanjutnya untuk ujian dan lain sebagainya, misalkan ada tugas, itu semuanya ada di Classroom ya. Oke, kita mulai ya. Untuk yang lain segera bergabung, kita sambil jalan mulai. Nah, untuk kontrak kuliah kita ya, mata kuliah kita adalah e-bisnis, semesternya 3 atau 2, ada yang 2-3 ya kayaknya, ini karena gabungan ya. Ini tidak masalah. Untuk pengampu saya sendiri, mungkin dari kalian belum ada yang masih ada yang belum kenal ya. Saya Nurrohman, untuk saya stay-nya di kampus Siliwangi ya. Sekarang saya stay di kampus Siliwangi untuk home base saya. Untuk emailnya di sini sudah ada ya. Untuk WA tentunya sudah punya semua karena kita sudah berinteraksi di grup WhatsApp juga ya, grup untuk mata kuliah hari ini. Nah, untuk penilaian nanti akhir itu saya harapkan absensi itu paling sedikit 50% ya. Tugasnya nanti 20%, kemudian UTS dan UAS nanti 30%. Nanti akan saya gabungkan, saya bagi ya menjadi 3 faktor tersebut, barulah nanti akan keluar nilai akhirnya. Dan ini belum termasuk dengan tugas-tugas ya. Nanti tugasnya 20% ini tugasnya misalkan di pertemuan 1 saya tidak memberikan tugas, kemudian untuk yang kedua saya memberikan tugas, tidak tahu ya. Nah, nanti akan keluarlah output dari penilaian akhir pada saat UAS atau perkuliahan selesai. Nah, untuk maksimal alpha 4 kali dari saya ya, melebihi itu tidak bisa mengikuti ujian, nanti otomatis ya. Jadi kalau kalian merasa tidak masuk, tidak izin dan lain sebagainya, kok lebih dari 4 kali kemudian tidak bisa melakukan ujian, itu saya sudah mengkonfirmasikan ya. Jadi jangan salahkan saya ataupun sistem seperti itu ya. Untuk kontrak kuliah saya rasa cukup ya, cukup bisa dimengerti. Kemudian kita langsung ke ini ya. Tadi karena ada gangguan, harusnya saya jelaskan di sini karena sudah saya share di grup, tidak apa-apa ya untuk join di Classroom di sini. Ini untuk kelas pagi ya. Untuk yang kelas pagi jam 10 itu kodenya seperti, nah kodenya saya bagi menjadi 2 karena di kelas ini ada kelas yang e-bisnis ini ada kelas malam juga, jadi saya bedakan ya. Nah, karena biar tidak menumpuk nanti pada saat ada tugas dan lain sebagainya. Untuk kelas pagi saya rasa sudah join semua ya. Kemudian untuk yang kelas malam ini kodenya seperti ini, nanti juga akan saya share di grup yang kelas malam ya. Jadi ini untuk menampung segala sesuatu ya, sesuatu kebutuhan dan lain sebagainya di perkuliahan e-bisnis kita ya, khususnya ya e-bisnis. Ini untuk yang kelas malam silahkan nanti juga di join ya. Join, nah ini sifatnya wajib karena nanti kalau ada apa-apa penilaian dan lain sebagainya tidak ada di Classroom itu ditanggung sendiri ya. Saya sudah menginformasikan untuk pertemuan awal ini, jadi mohon diperhatikan karena tidak sedikit ada yang mau UTS baru menanyakan, Pak kodenya berapa. Nah, itu berarti menandakan dia tidak menyimak ya pada saat perkuliahan. Apalagi untuk hal seperti ini, perkuliahan awal pasti ya ada kontrak, kemudian ada forumnya di mana harus mengumpulkan dan lain sebagainya. Nah, di situ yang akan kita yang perlu kita perhatikan ya. Oke, seperti itu ya untuk Classroom sudah saya sampaikan. Langsung saja ya, walaupun kita pertemuan awal mungkin
perkenalan, tidak bisa face to face karena kita perkuliahan online, tidak apa-apa ya. Yang penting intinya adalah belajarnya. Kita langsung ke materi saja walaupun pertemuan pertama ya, untuk dasarnya dulu. Apa sih itu bisnis, seperti itu ya. Oke, saya lihat di chat dulu ya. Oke, ini sudah banyak yang datang ya, sudah banyak yang absen. Silakan ya untuk yang lain segera menyusul bagi yang belum ya, karena ini live, nanti juga bisa disaksikan juga nanti setelahnya di channel YouTube saya ya. Silakan boleh subscribe agar nanti memudahkan dalam pembelajaran pada saat saya melakukan live streaming ataupun mengupload video pembelajaran, seperti itu ya. Oke, kita ke pengantar e-bisnis. Mungkin dari semua teman-teman ya sudah paham ya apa sih bisnis itu. Nah, e-bisnis itu apa? Mungkin sudah ada gambarannya sedikit ya. Oh, itu berarti elektronik, dalam artian kita menggunakan sebuah jaringan komputer ataupun dengan menggunakan elektroniknya untuk basicnya. Nah, sedangkan bisnis sendiri kalian tahu, mungkin dari teman-teman mahasiswa juga sudah ada pelaku bisnis ya. Nah, itu bisnis itu apa? Nah, kita langsung masuk ke materi saja. Nah, bisnis menurut ilmu ekonomi dulu ya, kita pahami menurut ilmu ekonominya. Bisnis itu apa sih? Jadi organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Nah, ini adalah definisi daripada bisnis terkait menurut ilmu ekonomi ya. Jadi nanti bisa kalian simpulkan bisnis menurut ekonomi, bisnis menurut komputer dalam artian elektronik tadi itu apa. Nah, nanti bisa disimpulkan seperti itu ya. Ini adalah menurut ekonomi. Nah, bisnis secara historisnya, kata bisnis berasal dari Inggris business ya. Nah, ini bisnis dari kata dasar busi yang berarti sibuk ya. Nah, dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat. Nah, dalam artian sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendapat keuntungan. Nah, ini business ya. Busi itu kan sibuk ya. Nah, sibuknya itu sibuk bukan yang lainnya, tapi sibuk dalam artian mengerjakan aktivitas yang akan mendapatkan keuntungan. Nah, itu yang secara historisnya adalah bisnis seperti itu ya. Dari awal mula dari bisnis itu diciptakan. Kemudian baru kita ke e-bisnis ya. Kita sudah saya jelaskan juga bisnis menurut ekonomi dan historisnya. Kemudian kita akan mengenal apa itu e-bisnis. Jadi penggunaan teknologi elektronik pada transaksi bisnisnya. Nah, karena bisnis itu kan ada bermacam-macam sebenarnya ya. Tapi yang kita fokus di sini adalah e-bisnis, elektronik ya. Nah, bisnis ini mengacu pada semua penggunaan kemajuan teknologi informasi atau TI ya. Nah, tentunya semua paham ya. Khususnya teknologi jaringan dan komunikasi, karena kita berbisnis dengan e-bisnis itu harus dengan adanya jaringan dan komunikasi tentunya ya. Kalau tidak ada, kita tidak bisa, karena berbasis elektronik ataupun berbasis jaringan ya. Nah, untuk memperbaiki cara-cara sebuah organisasi dalam melakukan seluruh proses bisnis. Jadi bisnis boleh ada yang konvensional, misalkan secara langsung. Akan tetapi jangkauan lebih luasnya itu kita lebih seiring perkembangan zaman itu kita menggunakan e-bisnis ya. Tujuannya apa? Banyak sekali ya. Tujuannya agar pemasaran, marketing dan lain sebagainya itu bisa lebih jangkauan lebih luas, mendunia ya. Kalau di internet kan mendunia. Kalau kita secara konvensional itu biasanya kita hanya lingkup tertentu saja ya, lingkup tertentu yang ada di sekitar kita. Nah, seperti itu ya dari dasar e-bisnis. E-bisnis ini adalah kombinasi dari 3 kegiatan. Yang pertama adalah proses bisnis internal. Bisnis ditangani lebih baik, lebih cepat atau lebih murah dengan teknologi yang cepat pastinya ya. Nah, contohnya apa? Bisnis online dalam jual beli misalkan ya. Itu kan akan lebih baik, lebih cepat. Kenapa? Karena kita bisa mempromosikannya di internet. Murah. Kenapa lebih murah? Karena kita tidak menyewa ruko. Misalkan ini contoh kecil aja ya.
Kita tidak mempunyai ruko, tapi kita bisa berbisnis, berjualan di internet, semacam e-commerce ya. Nah, itu yang dimaksud dengan murah. Itu adalah proses bisnis internal. Kemudian hubungan pelanggan dan pemasok. Iklan, pemasaran, kontak pelanggan, memproses order, dan penjadwalan pengiriman dapat dikelola dengan perangkat yang tepat, secara cepat. Kenapa? Karena menggunakan elektronik tadi ya. Kita menggunakan, ada yang menggunakan e-commerce, kemudian ada menggunakan web, ada menggunakan aplikasi tertentu. Nah, itu hubungan pelanggan dan pemasoknya itu tidak susah dalam kita mencari ataupun meminta produk yang akan kita jual, misalkan seperti itu dari pemasok. Kemudian tiga kegiatan yang ketiga ini adalah e-commerce. Pemesanan, pengelolaan, menjual produk jasa dan pembayaran. Tentunya kalian sudah paham ya, dan pasti mungkin semuanya sudah paham mengenai e-commerce. Zaman sekarang itu kan jual beli online itu semakin ramai ya, semakin marak. Misalkan saya contohkan, saya sebutkan tidak apa-apa ya untuk label ya. Misalkan kita di Shopee yang lagi rame ya. Nah, ini kan bisa dikatakan semua orang itu pengen kemudahan, kemurahan. Nah, salah satunya dengan apa? Berbelanja di e-commerce. Contohnya di Shopee, Lazada, dan lain sebagainya. Itu adalah kombinasi dari ada tiga kegiatan e-bisnis. Bisa dipahami ya. Nanti misalkan ada yang perlu dipertanyakan, silahkan ya dipertanyakan. Oke, kita lanjut. E-bisnis more than e-commerce. Jadi kita pahami dulu ya, bisnis dalam e-commerce itu ya. Organisasi proses bisnis umum menggunakan komputer, perangkat elektronik, dan alat telekomunikasi lainnya. Jadi bisnisnya itu tidak hanya secara konvensional, tapi yang seperti tadi saya katakan, itu kita menggunakan perangkat elektronik, tentunya dengan telekomunikasi dan jaringan juga. Nah, barulah bisa disebut e-bisnis. Mengelola rantai pemasok pada saat stok ya. Kemudian mengelola hubungan dengan pelanggan termasuk pemasaran. Nah, pemasaran bisa kita lebih luas jangkauannya dengan menggunakan tadi, elektronik, ataupun menggunakan jaringan komputer ya. Dan mengelola saham, produksi, pengadaan, alur kerja, dan pengiriman secara itu. Nah, ini lebih simpel ya tentunya, tidak secara manual ya. Jadi kita pengelolaannya menggunakan misalkan saja contoh kecilnya kita menggunakan web ya untuk penjualan, jual beli di e-commerce. Kemudian itu kan termasuk e-bisnis ya. Nah, jadi nanti semuanya di menu tersebut itu ada produksinya, pengadaannya, kemudian pengiriman secara elektroniknya nanti. Nah, setelah dikirim dari pemasok nanti akan otomatis masuk ke dalam web kita misalkan. Nah, itu salah satu kemudahannya. Interaksi eksternal organisasi di dalam bisnis meliputi ada supplier ya, tentunya supplier yang mensuplai produknya atau barangnya. Kemudian customer adalah yang membeli ya. Untuk investor kan tidak menutupi ya kemungkinan misalkan kita mempunyai sebuah bisnis kemudian ada yang menginvestkan dana, misalkan kita kekurangan dan lain sebagainya, itu kemudian ada kreditor untuk peminjaman misalkan, kemudian untuk government atau pemerintah sangkut paut dalam hal itu ada pemerintah, kemudian ada medianya melalui internet tersebut tadi ya. Berapa ada yang menggunakan YouTube dan lain sebagainya misalkan untuk media promosinya. Untuk perubahan paradigma atau ekonomi itu digital ekonomi, jadi ada produk, proses, delivery. Jadi ada produk, ini adalah barang yang akan kita jual, kemudian prosesnya itu proses dalam misalkan kita penjualannya menggunakan e-commerce tadi, misalkan kita penjual menggunakan e-commerce, dikirim melalui via jasa pengiriman, kemudian nah ini masuk ke delivery maksudnya ya, nanti baru akan sampai ke customernya. Perubahan paradigma daripada all economy itu digital ya. Bedanya untuk yang all economy adalah secara konvensional atau manual. Dimensi dari e-commerce nanti bisa dipahami ya. Nah, di sini ada digital product, physical product, partial electronic commerce areas. Jadi nanti bisa dipahami ini untuk gambar seperti ini.
atau kalian bisa menambahkan ya materi yang dari saya itu dimensi e-commerce-nya seperti apa. Oh ya, untuk materi yang hari ini setiap perkuliahan saya upload pada saat perkuliahan ya. Jadi silahkan bisa di-download di Classroom ya. Oke, seperti itu untuk awal pengenalan. Kemudian kita ke manfaat e-bisnis ya. Nah, untuk pemasaran global tidak terbatas pada pelanggan tertentu. Kenapa? Karena global secara mendunia ya. Jangkauannya lebih luas. Kemudian memperluas basis pelanggan. Pebisnis atau individu pribadi pengguna internet merupakan pelanggan potensial. Nah, untuk saat-saat ini tentunya kalian tahu ya, seiring perkembangan zaman itu orang hampir bisa dibilang orang tua saja sekarang menggunakan internet itu sudah mahir ya, apalagi yang seperti kalian masih muda-muda ini ya, tentunya merupakan pelanggan potensialnya itu dari pengguna internet ya. Semuanya serba internet pada saat ini. Jadi saya rasa e-bisnis itu sangat bermanfaat dalam hal untuk bisnis ya. Kemudian bersaing secara efektif ya, memang banyak untuk bisnis menggunakan e-commerce itu banyak sekali ya, tapi namanya bisnis ya semuanya pasti bisa laku. Persaingannya pun secara efektif karena tidak ada, kalau secara konvensional kadang kan banyak yang ada yang begini begitu ya intinya ya. Kalau di bisnis ini tidak, jadi secara efektif. Proses order, pembayaran dan pengiriman secara otomatis seperti halnya di e-commerce tadi ya yang saya jelaskan, Shopee maupun lainnya itu kan order, pembayaran dan pengiriman secara otomatis ya. Jadi tidak mempersulit, dan nanti pun bisa dikatakan itu pasti sampai ya. Kalau tidak nanti kan ada pihak ketiga seperti akan dikembalikan uangnya ya, misalkan barang tidak sampai seperti itu. Ini sudah tidak perlu saya jelaskan, saya rasa sudah paham ya. Dan manfaat berikutnya adalah memperluas iklan, peluang mengembangkan brand secara global. Karena berbasis elektronik e-bisnisnya adalah di internet seperti yang tadi saya katakan, itu peluang pengembangan brandnya secara global itu tidak hanya mencakup satu wilayah saja. Misalkan kalian berbisnis di kota Semarang, kalau kita bisnisnya secara konvensional tadi, itu saya rasa untuk pengembangannya akan lama. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena hanya di orang Semarangnya saja yang tahu, dan apabila yang dari luar daerah pun tahu, itu mungkin dari berita teman dari Semarang. Nah itu kan akan memperlambat ya pengembangan brandnya, nanti tidak secepat menggunakan e-bisnis tadi. Kalau e-bisnis kan sudah global, jadi bahkan kita buka usaha di Semarang, bisnis di Semarang itu orang sampai Sabang sampai Merauke mungkin sudah bisa melihat, bahkan di dunia. Kenapa? Karena di internet. Seperti itu ya, bisa dipahami. Kemudian manfaat berikutnya adalah fokus pada upaya pemasaran, membangun profil perusahaan sebagai sarana pendekatan kepada pelanggan yang potensial. Nah, ini misalkan upaya pemasaran ini kan akan membangun profil perusahaan tertentu ya. Misalkan kalian membuat sebuah e-commerce dengan nama apa, ABC ataupun apa ya, nanti akan profil perusahaan ini akan semakin mudah dikenal, pendekatan kepada pelanggan yang potensial dalam artian ke internet ya, karena semua serba internet zaman sekarang ya. Dan manfaat berikutnya adalah hemat biaya, merampingkan proses seperti yang saya katakan tadi. Tentunya kita bisa berjualan tanpa mempunyai toko secara fisik, dalam artian kita bisa berbisnis e-bisnis ini dari rumah. Barang kita di rumah, kita tidak mempunyai toko secara fisik, tapi kita bisa berbisnis. Itu yang menghemat biaya tentunya. Kalau kita harus menyewa ruko misalkan, itu kan tentunya tidak sedikit ya. Itu kalau dengan e-bisnis seperti ini kita bisa menghemat biayanya, merampingkan prosesnya juga. Seperti itu. Yang berikutnya, mengintegrasikan kegiatan bisnis. Bekerja sama dalam semua pekerjaan dengan menggunakan komputer dan
telekomunikasi. Jadi integrasi antara bisnis itu adalah bekerja sama ya dalam pekerjaan dengan menggunakan tadi ya komputer, karena kita berbasis tadi adalah menggunakan jaringan ya, tentunya dengan komputer dan telekomunikasi. Seperti itu ya. Alasan melakukan e-bisnis, kita lihat untuk alasan mengembangkan bisnis global yang lebih mudah, murah dan cepat ya. Ini alasan yang pertama. Ada update katalog, daftar harga, brosur dan lain-lain bisa kita rubah di e-commerce kita ya, di tempat bisnis kita. Dan mengumpulkan catatan pembayaran itu sudah ada di laporannya, kemudian melacak dokumen setiap hari, minggu, bulan itu juga tentunya sudah ada ya. Misalkan kalian pelaku bisnis di, katakan kita pihak kedua saja ya, dari Shopee ya, kalian berbisnis menggunakan Shopee misalnya, di sana kan kalian harus membuat akun ya. Nah, nanti ada pelacakan dokumennya dan lain sebagainya ya. Dan mengumpulkan informasi dan memudahkan urusan pelanggan pasti ya, kalau secara elektronik ini itu akan memudahkan urusan pelanggannya ya, karena sudah ada urutan tata caranya untuk berbelanja, untuk dan lain sebagainya, untuk berjualan misalnya ya, itu kan sudah ada tata caranya. Dan meluangkan waktu berbicara dengan orang yang tidak pernah menjadi pelanggan, terkadang seperti itu ya. Menghubungi basis pelanggan, mengintegrasikan informasi penjualan dengan database pelanggannya. Nah, ini kalau ada yang misalkan kita berjualan ya, nah, nanti ada database pelanggannya, itu juga bisa pengembangan ya, pengembangan bisnisnya. Mengintegrasikan bertujuan untuk menyediakan layanan tambahan, tentunya di website kita, misalkan kita tidak menggunakan tadi ya, yang pihak kedua tadi misalkan Shopee, itu kita bisa membuat sebuah web sendiri. Nah, di situ kita bisa berbisnis melalui web, dan tentunya bisa digunakan seperti halnya di Shopee dan lain sebagainya. Itu bisa diatur ya. Hambatannya apa? Tentunya pasti ya, ada hambatan mengenai e-bisnis. Khususnya di Indonesia terlebih dahulu ya. Belum berbentuknya high trust society ini untuk kepercayaan yang tinggi ya, dalam artian mungkin kalian pernah ya berbelanja yang tidak sesuai dan lain sebagainya, itu kan memang menjadi sebuah hambatan ya bagi pebisnis maupun pelaku bisnis maupun customernya. Dan harga produk tidak dapat ditawar tapi saya rasa walaupun tidak ditawar di e-commerce yang kita kenal ya, yang di sekeliling kita itu, saya rasa sudah lebih murah dibanding di konvensional ataupun di mall-mall di tempat kalian tinggal. Nah, itu kenapa orang sekarang cenderung ke bisnis online ya, bukan hanya bisnis saja, maksudnya untuk yang pembelinya saja mereka lebih cenderung ke online ya, untuk beli. Saya mau beli di ini aja, kenapa lebih murah, tidak harus keluar rumah, tidak harus ke mall dan lain sebagainya ya kan. Nah, itu yang dimaksud dengan tidak untuk memadai ya, saran prasarana belum memadai, tapi saya rasa semakin hari ya, dengan seiring perkembangan zaman itu pasti akan lebih naik lagi ya nanti untuk prasarananya. Contohnya tidak hanya di yang dulunya hanya di web, kemudian ada aplikasi sendiri-sendiri, kemudian nanti penambahan fitur-fitur dan lain sebagainya, tidak harus membayar melalui Alfamart misalkan ya, kita bisa melalui HP, bisa melalui pembayaran e-money dan lain sebagainya. Dan yang hambatan berikutnya adalah masih sangat sedikit SDM yang memahami dan menguasai konsep dan implementasi dari TI. Nah, itu termasuk menjadi sebuah hambatan, tapi seiring perkembangan zaman saya rasa akan semakin maju ya SDM kita. Serba komputer, serba teknologi ya, itu mungkin tidak menjadi sebuah hambatan besar kalau dalam hal ini saya rasa. Kemudian adanya tindak kejahatan kartu kredit. Nah, ini yang terkadang sering
dikhawatirkan ya. Karena apa? Terkadang ada yang membayar melalui pembayaran kartu kredit. Nah, itu bisa ada pembajakan ya, atau pembajakan di kartu kredit tersebut. Takutnya nanti malah ada pihak yang tidak bertanggung jawab kemudian memanfaatkan kartu kredit tersebut, padahal untuk pembayaran misalkan hanya 100.000, kemudian di dalam kartu kredit tersebut bisa mengeluarkan lebih dari 100.000. Nah, itu ada pihak yang tersebut yang semacam hacker dan lain sebagainya ya. Dan ada yang berikutnya adalah belum ada hukum yang jelas. Jadi saya rasa seiring perkembangan zaman tidak usah khawatir ya, pasti lebih maju lagi ya, karena bisnis untuk bisnis ini lebih cakupannya luas dan semakin maju tentunya. Kendala bahasa asing dan mata uang asing ini kalau yang go internasional ya, ini bisa, saya rasa tidak ada kendala ya. Untuk bahasa asing saja kita bisa translate, misalkan kita transaksi dengan orang luar negeri, kemudian untuk mata uang juga sekarang bisa kita kurskan ya. Jadi misalkan kita berbelanja dari luar negeri, kemudian kita membayar dengan rupiah ya, nanti secara otomatis di sistem tersebut akan terkurs sendiri di sampai sana itu sudah menjadi dolar. Itu mungkin hambatannya adalah awal-awal daripada bisnis dulu ya, tapi saya rasa untuk hal-hal zaman sekarang ini nanti sedikit demi sedikit ya nanti akan hilang hambatan tersebut ya. Mungkin walaupun tidak secara total 100% akan, tetapi nanti akan semakin mudah dalam hal bisnis. Contoh kegiatan bisnis dengan sistem e-bisnisnya adalah perusahaan mempublikasikan halaman web tentang produk-produknya kepada masyarakat, seperti yang saya katakan tadi ya. Jadi kita mempunyai sebuah bisnis di rumah ya, masih konvensional, dan juga kita mau mempublikasikannya di internet. Nah, itu kita membuat kegiatan bisnis dengan sistem e-bisnis ya namanya ya. Di manual konvensionalnya masih, kemudian di elektroniknya, di webnya juga kita melakukan hal semacam bisnis yang dilakukan di konvensional tadi. Contoh berikutnya adalah calon pembeli dapat memilih produk dan mengisi formulir transaksi elektronik dengan mencantumkan nomor kartu kreditnya, ataupun kalau kita sekarang bisa membuat billing ya. Nah, itu kegiatannya seperti itu. Kemudian setelah proses pembayaran selesai, barang akan dikirim melalui jasa pos atau pengiriman barang lainnya. Sekarang juga terdapat semacam pembayaran COD juga ya. Itu adalah pembaruan ya tentunya, yang awalnya dulu belum ada seperti hal itu, kemudian sekarang bisa kita membayar di rumah. Alasannya apa? Terkadang orang kurang percaya ya, walaupun dalam marketplace tadi, bisnis tadi sudah sering, tapi kadang orang lebih mantapnya menggunakan COD. Nah, itu contoh kegiatan bisnisnya ya, alurnya, contoh kecilnya saja seperti itu, bisa kita bayangkan ya, tidak terlalu rumit, tidak terlalu pusing ya kalau saya rasa. Untuk aplikasi e-bisnis itu internal business system, ada customer relation CRM ya, nanti bisa kalian tambahkan ya, CRM apa nanti bisa dipelajari. Ada enterprise resource planning, ada ERP, kemudian ada dokumen management system DMS, ada human resource management atau HRM. Nah, ini tugas kalian, nanti bisa kalian cari tambahkan. Nah, materi dari saya tadi bisa dikembangkan yang belum paham ya. Kemudian enterprise communication and collaboration, ada voice over internet protocol, ada content management system, ada email, kemudian ada voicemail. Nah, elektronik e-commerce-nya itu ada internet shop, online marketing. Jadi dari internal bisnisnya sendiri ke enterprise-nya, kemudian sampai ke e-commerce-nya ya, atau elektronik commerce ini. Jadi nanti kesediaan daripada e-commerce di situ ada internet shop-nya. Seperti halnya Shopee ya, saya menyebutkan brand tidak masalah, ini sebagai contoh saja. Kemudian ada online marketingnya, ada pemasaran secara elektronik di dalam online shopnya tadi, ataupun di
add-in-nya ataupun di internet untuk iklan-iklannya yang berbayar, biasanya seperti itu. Jadi aplikasi e-bisnis itu seperti itu kira-kira ya, untuk yang perlu kita pahami. Yang berikutnya ada business plan atau BP ya. Business plan ini pada dasarnya adalah deskripsi tertulis mengenai masa depan bisnis yang menjelaskan apa dan bagaimana rencana. Plan itu kan planning ya, rencana. Jadi di dalam BP tersebut ada deskripsinya harusnya mengenai bagaimana masa depan bisnis kita yang kita olah, kemudian menjelaskan apa dan bagaimana rencana ke depan untuk bisnis kita. Nah, itu masuk ke business plan atau BP. Nah, BP sendiri pada umumnya terdiri dari tujuan bisnis. Jadi tujuannya itu apa? Bisnis yang kamu kelola, yang kamu dirikan misalkan, harus ada tujuan pasti. Nah, itu masuk ke deskripsi ya. Dideskripsikan tentunya kalau kita membuat sebuah web e-bisnis akan kita bubuhkan di sana ya, tujuan bisnis kita itu apa sih. Nah, kemudian strategi yang digunakan untuk mencapainya, strateginya bagaimana agar kita mencapai, misalkan ada target dalam sebulan kita harus menjual sekian ya, itu strateginya bagaimana untuk mencapai planning tersebut. Yang berikutnya masalah potensial dan cara mengatasinya. Masalah yang potensial ya, mengatasi dalam hal bisnis tersebut. Misalkan ada sebuah masalah di dalam e-bisnis itu, cara mengatasinya bagaimana? Nah, itu sudah ada di plan-nya. Kemudian struktur organisasi, jabatan dan tanggung jawab. Nah, ini pasti ada ya, ada yang pengelolaan bagian keuangan dan lain sebagainya, itu pasti ya. Bisa jadi juga misalkan kita membuat sebuah bisnis hanya satu individu ya, itu bisa. Tapi kalau yang besar-besar itu saya rasa tidak hanya satu orang dari pelaku tersebut ya, ada struktur organisasinya. Yang berikutnya modal yang diperlukan untuk membiayai perusahaan dan bagaimana mempertahankannya. Jadi semuanya ada rank-rankannya ya. Kita harus menuliskan atau membuat sebuah plan. Pada saat saya mempunyai modal sekian, kemudian untuk membiayai perusahaan dalam hal marketing dan lain sebagainya ya, karena kita bermain di e-bisnis tadi. Terus kemudian setelah bisa semuanya tercukupi, kemudian keuntungan dan lain sebagainya sudah kita planningkan, bagaimana cara kita mempertahankannya bisnis tersebut. Itu yang mungkin agak berat juga ya. Tapi kalau kita berbisnis, saya rasa yang penting kita benar-benar serius ya. Nanti pasti ada untuk mempertahankan, bagaimana itu sudah kita planningkan dulu di dalam BP tadi. Nah, itu ya, itu adalah umumnya bisnis plan ya, yang sering garis besarnya saja. Mungkin lebih kalau kita kembangkan itu banyak sekali ya, untuk bisnis plan yang harus kita siapkan, yang harus kita kelola. 3 bagian utama dari sebuah bisnis plan tadi adalah konsep bisnis yang pertama, industri yang digeluti apa, kemudian struktur bisnisnya ya, produk dan jasa yang ditawarkan itu apa, dan kelebihannya bagaimana rencana untuk mensukseskan bisnis tersebut. Ini adalah masuk ke konsep daripada bisnis plan, konsep bisnis yang dalam bisnis plan tadi ya, itu adalah yang 3 bagian utama tadi. Yang ini adalah bagian pertamanya yang kita perlu tahu, adalah harus mengenai konsep bisnis tadi. Dan yang bagian yang kedua adalah market atau pasar, membahas dan menganalisis konsumen potensial, siapa dan di mana mereka. Kita lihat letak geografis dan lain sebagainya ya, potensinya nanti apakah yang pembelinya itu dari kita mencakup, misalkan kita jual beli ya untuk mainan, berarti kan kita lebih ke anak-anak. Kemudian untuk misalkan untuk pakaian itu sasarannya apa saja, itu kan mengglobal ya. Dan apa yang menyebabkan mereka mau membeli, nah, itu perlu di analisa ya, karena ini masuk ke bisnis plan tadi. Yang menyebabkan mereka mau membeli itu apa, karena apa, karena murah, karena kualitas, ataupun yang lainnya. Itu adalah analisa terhadap konsumen potensial. Yang berikutnya menjelaskan persaingan yang akan dihadapi dan bagaimana memposisikan diri untuk memenangkannya. Bisnis
bisnis ini saya rasa semakin hari semakin banyak yang bisnis mungkin dengan produk yang sama ya, kita banyak saingannya. Nah, bagaimana untuk memenangkan persaingan tersebut, itu yang perlu dipikirkan masuk ke bisnis plan juga. Bagaimana sih biar kita lebih unggul dibanding mereka, kemudian kualitasnya juga perlu kita pikirkan ya, agar tadi bisa memenangkan persaingan terhadap rival kita ya, atau perusahaan saing kita. Bagian yang ketiga dari bisnis plan tadi adalah yang ketiga adalah finansial. Ini mencakup estimasi pendapatan dan arus kas, neraca, serta rasio keuangan lainnya. Jadi harus kita pikirkan juga mengenai hal finansial ya, karena estimasi pendapatannya, arus kasnya ya, pendapatan dari pengeluarannya dan keuntungan, kemudian nanti ada neraca serta dari rasio keuangan di bisnis kita itu sudah ada kita plankan di bisnis plan tadi ya. Jadi pada saat kalian mau membuka sebuah bisnis tadi harus memikirkan hal tersebut ya, dari bisnis plan dulu, jangan langsung melakukan bisnis tapi kita belum ada bisnis plannya, nanti saya rasa akan bingung ya, rancu juga. Itu bagian utamanya saja, mungkin bisa ada lain ya yang harus kita persiapkan, bisa ditambahkan. Oke. Dari sini dari materi yang sudah saya sampaikan tadi ya, cukup singkat. Apakah Anda sudah melakukan bisnis? Nah, ini pertanyaan untuk kita semua ya. Jadi apa yang Anda lakukan untuk bisnis tersebut? Nah, ini misalkan yang belum mempunyai bisnis, bagaimana saya harus memulai? Nanti bisa kalian pikirkan. Berapa banyak saat ini yang Anda lakukan untuk bisnis, kemudian seberapa baik Anda melakukannya, apakah sudah banyak keuntungan ataupun masih standar saja, atau ternyata masih tahap belajar, itu bisa kita analisa ya, untuk diri sendiri nih, untuk kita semua. Dan seberapa terintegrasi mereka dari dalam artian customer ya, pada saat kita membuka bisnis tadi, integrasinya itu seperti apa. Dan apalagi yang dapat Anda lakukan atau lakukan dengan lebih baik. Nah, pada saat bisnis kita misalkan kurang begitu baik, kemudian bagaimana sih agar kita lebih baik dari yang hal tersebut ya. Nah, itu yang perlu kita pikirkan juga mengenai pengembangan bisnis yang akan kita lakukan. Seperti itu ya. Jadi untuk hari ini tidak ada tugas dulu ya, karena ini pertemuan pertama, tapi kalian bisa menambahkan materi yang dari saya di classroom ya. Dan tentunya kalian bisa mulai dari awal, misalkan kalian ada yang berminat mengenai bisnis tadi ya. Ini tidak harus yang jurusan komputerisasi, akuntansi maupun manajemen, tapi semua ya. Kalau bisnis kalangan sekarang itu tidak sesuai dengan jurusan pun bisa. Misalkan dari jurusan desain grafis mau membuka sebuah bisnis, itu bisa, semua bisa. Yang penting kita minat dan benar-benar seriusnya. Seperti itu ya untuk hari ini, saya rasa cukup. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir ya. Ini sudah banyak sekali dari semua, ada dari beberapa cabang ya, karena kita memang gabungan ya. Jadi banyak sekali, ada yang Ungaran, Majapahit, Weleri, Kendal dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Nanti misalkan ada yang bingung mengenai yang saya sampaikan mengenai pengantar bisnis tadi, boleh ditanyakan ya. Mungkin boleh japri ke saya langsung, boleh, ataupun komen di YouTube saya juga boleh. Seperti itu ya. Sebelum saya tutup, mungkin kalau ada yang pertanyaan di chat ya, silahkan. Sambil saya lihat untuk absensi ya. Oh ya, absensi jangan sampai lupa ya. Karena absensi secara otomatis, jadi saya tidak bisa absensi manual ya untuk kalian ya. Silahkan segera sebelum nanti ditutup ya. Oke, saya lihat ini absensinya sudah banyak ya. Ada beberapa kelas ada satu kelas yang belum masuk, yang belum absen ya. Tidak apa-apa, mungkin kendala
ada kendala lainnya. Oke, karena belum ada yang ditanyakan ya. Ada PPT untuk materi ini sudah saya convert ya. Kalau untuk materi saya kasih yang PDF ya. Kalau PPT untuk pembelajaran untuk mengajar saya ya. Jadi di Classroom itu sudah saya berikan untuk materi hari ini. Jadi tidak bentuk PPT ya. Silakan ya, yang belum join silakan join ke Classroom. Itu sudah dibantu jawab ya untuk Muhammad Rizal, dibantu jawab oleh siapa ini, Verlai ya. Jadi ada di Classroom. Nanti segala sesuatu ya, kebutuhan kita dari materi, tugas untuk keluar nilainya juga ada di sana. Untuk kode Classroom sudah ada di grup ya, grup WhatsApp, kemudian ada di pada saat tadi saya sampaikan di awal pertemuan ya, bisa diputar ulang di YouTube saya nanti ya, kodenya ya. Jadi kodenya jangan sampai salah, karena kode pagi untuk kelas pagi dan malam beda ya, saya pisah. Untuk yang saya jelaskan di awal nanti ini bisa saya tampilkan, tidak apa-apa, ini saya tampilkan kembali ya untuk kodenya. Dan untuk yang pagi nih ya, silakan segera join, karena segala sesuatu nanti di sana. Kalau yang tidak join nanti akan ketinggalan informasi tentunya ya di perkuliahan kita ya. Oke, itu ya. Ada lagi yang mungkin perlu dipertanyakan mengenai materi maupun mengenai tata cara, silahkan ya, boleh. Classroom-nya sudah saya tampilkan ya. Untuk yang kelas pagi itu, kelas nanti saya kirim juga di grup WhatsApp ya, karena untuk yang pagi sudah saya kirim, untuk yang malam nanti saya kirim juga untuk kode Classroom-nya. Oke, seperti itu ya. Mungkin belum ada yang dipertanyakan, nanti bisa menyusul kalau ada yang perlu dipertanyakan. Terima kasih untuk teman-teman semua ya yang sudah hadir dalam perkuliahan hari ini, kuliah perdana dalam mata kuliah e-bisnis. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua ya, bisa dipahami tentunya, bisa dipelajari kembali. Materi yang dari saya boleh dikembangkan ya, ditambahkan, karena tadi saya hanya menyampaikan poin-poinnya saja ya. Sebenarnya untuk penjabarannya lebih banyak, boleh dikembangkan sendiri. Terima kasih. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, selamat beraktivitas. Terima kasih.